Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suara saya masih kedengeran nggak? Kedengeran ya suara saya? Maaf. Iya, terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas penyakit depresi ya. Penyakit depresi ini. Kenapa hari ini saya pengen bahas penyakit depresi? Karena berangkat dari semenjak awal pandemik itu Maret. Waktu Maret kita lockdown ya di Jakarta sampai tidak ada aktivitas di rumah. Lalu ketika sudah lockdown semakin panjang dengan kondisi kita new normal, ternyata banyak pasien saya yang minta diruqyah secara online pakai video call, WhatsApp ataupun datang ke rumah atau saya diundang. Tentunya dengan protokol kesehatan kita lakukan ya. Itu ternyata gangguan yang utamanya adalah depresi, gangguan utamanya. Walaupun ada penyertaan gangguan seperti adanya gangguan jin. Jadi memang ada gangguan jin ya di dalam kehidupannya. Namun gangguan yang paling utama adalah depresinya. Ketakutan berlebih ya, rasa was-was ya, bahkan sampai ngerasa ketika sholat itu di belakangnya ada sesuatu gitu. Terus berobat ke tempat yang salah, malah mangkinan dibilangnya ada nenek-nenek ikutin lah, ada gondoruo lah, ada tuyul lah. Nah ini menyebabkan akhirnya makin depresi gitu. Lalu mendengarkan bisikan, ngobrol dengan perut, katanya perutnya bisa mengeluarkan suara untuk diajak ngobrol. Nah itu banyak sekali tuh ya, dari usia remaja, usia 13 tahun sampai usia kuliah, sampai usia bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai 50, usia 50. Itu pasien-pasien saya ternyata tingkat gangguan utamanya itu di hatinya, di depresi. Nah sekarang kita akan pelajari sebenarnya sumbernya dulu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya meruqyah beberapa pasien ya. Analisanya seperti ini, dan insya Allah semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir saat ini. Dan ini saya lagi coba untuk merekam. Kemarin merekam cuman ternyata kurang bagus hasilnya. Saya coba merekam lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan nanti bisa di-upload. Bapak Ibu, nanti kalau suara saya tidak terdengar dikabari ya. Bapak Ibu bersuara gitu atau di chatting. Ya. Karena ini ada trouble saya di tab saya nih, tiba-tiba mati nih. Ya. Nah, baik. Ada beberapa sumber penderitaan, sumber masalah yang membuat orang itu memiliki penyakit hati atau sekarang ini cenderungnya sehingga menimbulkan depresi. Yang pertama terkait dengan peristiwa di masa lalu ya, peristiwa di masa lalu yang kita belum bisa move on ya bahasa sekarang ya. Kita belum bisa nerima, sehingga peristiwa di masa lalu ini menimbulkan emosi yang begitu kuat, emosi negatif ya, emosi negatif yang begitu kuat yang kita belum bisa menerima. Nah ini kadang menimbulkan amarah, menimbulkan kesedihan, menimbulkan ketakutan ya. Dan kesedihan, amarah, ketakutan ini seperti bom waktu yang nantinya
akan menyebabkan gangguan kepada kejiwaan kita atau bahkan bisa menyebabkan sakit di tubuh. Ya. Yang terkadang seseorang itu merasakan sakit, badannya sakit, perutnya sakit, ya terutama lambung biasanya. Lambung sakit, paru-paru, dada nyesek ya, kepala pusing. Nah, itu antara 3 itu biasanya sering terjadi sakit ya. Tapi ketika dicek ke dokter, ini ada 2 kategori. Ada yang kategorinya ketika dicek hasilnya itu benar-benar tidak ada penyakit ya. Jadi dicek general check up tidak ada penyakit. Yang kedua, menimbulkan penyakit beneran ya. Jadi benar ada penyakitnya, kena asam lambung, paru-parunya rusak, terus hormon di kepalanya jadi Ustaz, suaranya hilang. Suaranya hilang. Baik, sejak kapan hilang? Ini baru muncul lagi. Oh, baik. Saya coba keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Antum jangan keluar ya. Ya, sebentar. Ustaz. Ini nggak tahu kenapa. Kita coba saya keluar dulu. Karena bismillah, mudah-mudahan bisa. Ya, sudah terlihat? Udah Pak Ustaz. Ustaz. Udah ada ini juga gambarnya juga. Alhamdulillah, ternyata memang harus di restart dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau ada masalah, kita kemarin sudah belajar kan di kelas yang pertama membaca kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita lanjutkan. Permasalahan di masa lalu ini kebanyakan ibu-ibu nih ya. Alhamdulillah hadir saat ini ibu-ibu ya. Karena memang ibu-ibu ini ya, ini suatu kewajaran, lebih peka, hatinya itu lebih peka. Jadi ketika mendapatkan suatu masalah, terkadang belum bisa cepat untuk move on. Mungkin beberapanya ada yang bisa, atau sekedar merasa bahwa saya mau orangnya gampang Ustadz, easy going, udah begitu dapat masalah setelah itu udah ngelupain aja. Itu benar nggak ngelupain? Atau jangan-jangan sebenarnya memorinya tetap ada, emosinya tetap ada dalam pikiran alam bawah sadar. Kita hanya berusaha untuk menghilangkan saja, atau berusaha untuk lari dari masalah tersebut dengan mencari hiburan lain. Ada yang mencari dengerin musik, ada yang olahraga, ada yang macam-macam tuh, untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah tersebut yang lalu sudah terjadi. Kita berusaha di saat ini udahlah gitu, tapi ternyata emosi tersebut belum hilang. Cara tahunya bagaimana antara orang yang sudah benar-benar bisa menerima masa lalunya dengan yang belum? Cara tahunya gampang sekali, yaitu ketika di hari ini kita mendapatkan suatu permasalahan yang ada kaitannya sebenarnya dengan yang masa lalu, atau permasalahannya mirip, atau emosinya sama. Nah, apakah yang di masa lalu itu ketarik apa tidak? Kalau ketarik emosinya dan mangkinan, maka yang lalu belum diterima berarti. Nah, sebagai contoh, kalau orang yang lagi marah ya, kita perhatikan diri kita dan orang lain. Misalnya dia lagi marah. Ketika marah, itu ngebahasnya masa lalu. Oh, masa lalu dibahas. Misalnya suami istri marah nih. Begitu marah nanti dibahasnya, kamu nih emang ya jadi istri dari dulu selalu begini gini. Nah, seorang istri, mas kamu tuh jadi suami dari dulu begini. Jadi ngebahas yang sudah berlalu. Emosi negatif yang berlalu itu ternyata kan belum hilang. Kita hanya merasa bahwa itu sudah kita alihkan, sudah nggak diingat lagi. Padahal itu hanya tersimpan di alam bawah sadar berikut dengan emosinya. Yang bahaya adalah emosinya, karena kalau memori kita nggak usah dihilangkan, memang itu sejarah dan kita harus jadikan pembelajaran. Hanya emosinya, ketika emosinya itu masih terkait kuat dengan memori tersebut, sehingga ketika saat ini kita bermasalah dengan orang yang sama, nah masalahnya sudah beda. Mungkin masalah sama suaminya, saudaranya, mertuanya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, atau teman kerjanya. Nah, ketika punya masalah emosi tersebut, ya Bapak Ibu,
ini ternyata di hari ini masih teringat emosinya yang dulu, dan makin kental, makin emosinya luar biasa. Maka ini tandanya diri kita atau diri orang tersebut belum berdamai dengan masa lalunya. Alhamdulillah hujan lagi ya di Jakarta, saya hujan lagi, alhamdulillah, Allahumma sholli nafi'an. Dari semalam tengah malam hujan terus, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah dan tidak ada bencana banjir, amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita cek. Dan bagi yang ingin suka mencatat, dicatat. Yang pertama adalah susahnya berdamai dengan peristiwa masa lalu. Ini menyebabkan penyakit di hati kita dan bisa menyebabkan depresi. Ya, tidak bisa berdamai dengan kehidupan kita, peristiwa di masa lalu. Nah, kalau terapinya hipnotis bagaimana? Kan sekarang ada terapi-terapi lain nih, ya, terapi alternatif lain. Kalau hipnotis sampai menghilangkan memorinya, itu tidak bagus ya, nggak boleh. Bahkan hipno ini beberapa caranya itu bermasalah. Jadi sebaiknya tidak digunakan. Kita gunakan cara-cara syariat aja, yaitu nanti di informasi caranya nanti insya Allah ya di terakhir kita bahas masalahnya dulu, sumbernya. Nah, jadi jangan menghilangkan masalah, jangan menghilangkan memorinya, tapi hilangkan emosinya, emosi buruk yang terkait di masa lalu. Ya, itu yang satu. Yang kedua, yang terjadi saat ini, dengan kondisi saat ini, beberapa di antara kita kena PHK, punya masalah baru. Masalah barunya adalah ketika anak-anak sekolah udah di rumah, lalu suaminya mungkin tadinya berangkat kerja pagi, pulang malam ketemunya, sekarang ketemunya barengan ya. Terus suami istri yang tadinya jarang ketemu jadi ketemu, dan ternyata satu rumah bersama terus dalam beberapa bulan, setahun sekarang malah ya udah, mungkin beberapanya udah setahun, beberapanya mungkin tidak, tergantung dari jadwal kerja ya. Nah, ternyata di sini baru paham adanya gesekan-gesekan yang semakin kuat ketika sering ketemu, malah gesekan emosionalnya semakin tinggi. Atau ada masalah baru yang bersifat ekonomi kah? Ada masalah baru apapun yang kita hadapi saat ini, kita belum bisa menerima permasalahan yang saat ini. Jadi yang pertama tentang masa lalu ya, yang kedua adalah kondisi saat ini. Kita belum bisa menerima kondisi yang Allah berikan kepada diri kita terkait dengan kondisi saat ini. Ini menimbulkan stres, menimbulkan keluhan. Aduh kok begini sih, oh capek nih, oh males nih gitu ya. Ya, kita tidak menerima nih, padahal sebagai seorang muslim kita harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah dari segala macam takdir yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalimat yang maknanya apa? Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini udah dua. Yang ketiga, ini kita bicara sumbernya dulu ya. Bicara sumbernya, habis itu nanti terapinya. Insya Allah kita akan jelaskan juga sampai herbalnya dan pola kehidupan keseharian, agar pola makannya juga, agar nanti kita bisa selamat dari penyakit yang disebut depresi ini ya. Yang ketiga, ini gampang kok ngafalnya. Yang ketiga terkait dengan masa depan. Yang pertama masa lalu ya, kita gampang ngafalnya nih, masa lalu. Yang kedua saat ini. Yang ketiga terkait dengan masa depan. Apa saja yang terkait masa depan. Contohnya anak. Wah, anaknya nanti kemana nih? Ada permasalahan kah yang terkait dengan anak di masa depan? Atau terkait dengan diri kita sendiri? Aduh, gimana nih, sudah 4 bulan, 6 bulan nggak kerja gitu ya. Nanti gimana kalau begini terus? Nah, terkait ekonomi. Terus lagi ada yang masalah jodoh barangkali. Aduh, gimana ya? Udah usianya 30, mungkin udah kepala 4 nih, perempuan lagi, akhwat, belum nikah juga gitu. Jadi semakin ada kekhawatiran, ketakutan di masa depan yang luar biasa.
ketakutannya. Mungkin ketakutan ini timbul dari malu, misalnya ketemu sama teman ya, ketemu sama teman terus malu nih ditanya, kapan nikah? Wah, langsung jadi malu gitu. Jadi kita perhatikan ini ya, semua yang terkait belum terjadi di masa lalu yang bahkan jauh banget, atau yang sedang menghadapi akhir-akhir pensiun ya, udah mau masa pensiun, biasanya ada beberapa orang malah jadi khawatirnya luar biasa, bahkan pensiunnya masih 5 tahun lagi, takutnya udah dari sekarang, aduh 5 tahun lagi saya udah pensiun nih, saya nggak kerja nih, saya mesti ngapain ya gitu. Atau yang kuliah tahun depan saya lulus nih, tapi saya bingung nih, setiap tahun aja pengangguran banyak, mau kerja di mana ya, udah nilai pas-pasan. Nah, begitu banyak permasalahan yang terkait masa depan. Nah, coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan diri kita, apa yang sedang kita hadapi, apakah terkait dengan masa lalu, apakah terkait dengan hari ini, present day, atau dengan future day, dengan yang di masa depan. Apakah kita ada masalah, khawatir berlebih tentang masa depan kita, masa depan anak-anak, keluarga. Ini berlebih. Kalau hanya sekedar khawatir atau terkedar emosi yang timbul, hal yang wajar, karena kita ini manusia itu punya perasaan ya, punya perasaan marah, sedih, kesel, jengkel, kecewa, takut, khawatir, itu wajar. Hanya saja yang kita bicarakan bisa menimbulkan depresi adalah emosional negatif ini besar intensitasnya, masuk kerekam di memori kita, yang menimbulkan akhirnya ya bermasalah, tekanan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus segera diobati. Kalau sekedar lewat emosinya seperti apa nih, lagi ngobrol terus ada kekhawatiran tentang masa depan misalnya, ada kekhawatiran, nggak apa-apa kalau sekedar lewat khawatirnya, tapi nggak sampai banget membuat kita khawatir banget. Nah, insya Allah nanti itu akan hilang ya. Dan nanti triknya bagaimana caranya gitu ya. Tapi kalau sampai kena nih ke jiwa, nah inilah yang menyebabkan penyakit ya. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini ternyata tidak mengalami ini, tapi ada tetangganya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk ngebimbing mereka. Karena insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini bisa bantu saudaranya, temennya ya. Mungkin ada aja teman kita konsultasi ke kita ya, atau dia lagi curhat masalahnya. Nah, kita kalau ingin bantu menyelesaikan masalahnya, kita alokasikan dulu tuh gitu ya, dia ini masalahnya di mana sih gitu, ajak ngobrol, apakah di masa lalunya, apakah di sekarangnya, atau di khawatir ke masa depannya. Jadi kita nanti bisa melakukan terapi, bisa ke diri kita atau ke orang lain, terapinya jelas gitu, stepnya jelas. Karena kalau terapi stepnya nggak jelas, nah ini susah nih ya, step terapinya harus jelas. Nah, ini sampai ketiga ini insya Allah paham ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah paham, yaitu terkait masa lalu, hari ini, dan masa depan. Mungkin bagi kita yang menjalani saat ini tidak ada masalah dengan tiga ini, ngerasanya kayaknya nggak ada deh, alhamdulillah. Tapi kalau antum ketemu dengan orang yang luar biasa dalam menghadapi ini sakitnya luar biasa bagi mereka. Dan waktu proses terapinya saya bimbing sampai nangis luar biasa ya. Hanya saja kan kalau lagi terapi nggak bisa divideoin ya. Saya sempet pengen tuh lagi terapi orang saya videoin, cuman kan kasihan juga pasiennya, pasti nggak mau juga ya dia ketahuan gitu. Sedangkan kalau bikin ngeblur video saya belum jago bikinnya gitu. Nah, jadi di situ tuh tiga ini luar biasa buat beberapa orang itu, tentang terkait masa lalu dikecewain sama suaminya ya, sama mantan istrinya barangkali ya, kejadian-kejadian yang banyak banget yang hari ini barangkali luar biasa, sampai ada depresinya seseorang, dia menjadi ateis. Ini terjadi nih. Ini kasus terbesar ada 2 ya. Ini hati-hati, penyakit depresi ini, penyakit yang hati depresi ini luar biasa. Saya ada pasien satu ikhwan, ibunya sampai nangis-nangis datang ke rumah saya itu, saya sampai bingung, diam dulu dengerin ada apa sebenarnya ini ya. Karena di WA
belum jelas gitu. Ternyata dijelaskan bahwa putranya ini, anak saya ini sudah tidak mau sholat Ustadz. Ya, lalu mungkin ada masalah apa gitu. Ternyata katanya dia sudah menjadi ateis, dia mengambil jalan ateis katanya. Ketika diskusi, ibunya nggak bisa jawab pertanyaan putranya ini ya. Nah ini ateisnya katanya udah milih sendiri gitu, bahwa agama, wah panjang lah, agama itu nggak ada yang bisa dipercaya segala macam. Nah saya ngajak ngobrol beliau, ternyata beliau mau ngobrol berdua dengan saya. Alhamdulillah ngobrol berdua, dia bertanya tentang siapa Tuhan, kenapa harus percaya Tuhan, Allah ada di mana, dan itu saya jawab semua ya, surga neraka. Tapi udah saya jawab, lalu saya bilang ke beliau gini, ke Ikhwan tersebut, saya panggil namanya taruh si A. Antum seperti ini karena sakit hati ya, saya bilang gitu. Lalu dia ngangguk, nunduk. Sakit hati sama siapa? Ada masalah di masa lalu ya. Nah akhirnya dia cerita masalah dengan bapaknya ya. Cuman karena saya lihat pandangan matanya itu udah kosong, udah ini, wah ini kayaknya berat nih. Dia cerita cuma sedikit, dia kecewa sama bapaknya, sama ibunya, udah nggak mau cerita, cuma ngomong gitu doang gitu. Akhirnya ibunya yang banyak cerita. Kisahnya orang tuanya divorce ya, rumah tangga broken home ya, rumah tangga yang berantakan. Dia di usia masih SD kalau nggak salah waktu itu. Lalu masa-masa sulit, orang tuanya belum bisa sadar dengan kondisinya, lalu memperbaiki dengan segera. Ternyata dia hidup dengan kurangnya kasih sayang dari kedua belah pihak. Ibunya sibuk nyari kerja, berangkat pagi pulang malam. Bapaknya sama sekali udah nggak mikirin dia, hilang entah berantah kemana. Nah disitulah pencarian jati dirinya dia alami emosionalnya secara sendiri, sehingga sakit hati yang luar biasa, kecewa terhadap orang tuanya ini. Dan cukup panjang masalahnya ya, saya singkatkan aja. Nah itu yang kadang menyebabkan seseorang itu depresi sampai akhirnya keluar dari Islam, ateis. Jadi bukan karena dia memahami, mempelajari ateis secara benar ya, enggak, filsafat enggak, itu hanya dia itu sakit hati, lalu dia buka-buka Facebook, ternyata ada bahasan tentang agama, lalu sakit hatinya ini, dia awalnya ya, dia tuh pertama dia buka Facebook mungkin tentang agama, tentang ada orang yang baca sholawat nih sholat tahajud nih, kerjain ini, wah kerjain semua tuh, puasa Senin Kamis. Jadi ibunya kaget karena ibunya tahu dia agamanya bagus gitu. Ibunya aja jarang sholat, bayangin ibunya jarang sholat, anaknya sholatnya rajin ke masjid ya, terus bahkan puasa Senin Kamis. Nah ketika pandemik, lalu bulan April, ibunya kaget ketika semua udah di rumah, dia juga harus di rumah. Ibunya, kok anaknya nggak sholat lagi? Anaknya ternyata di usia yang sekarang ini tuh, kemarin ketemu itu dia sudah kerja ya, di usia sekitar 20-an. Ternyata pas awal pandemik itu dia dikeluarkan, padahal dia rajin sholat Senin Kamis ya, terus melakukan amalan ini semua. Dia mungkin dengar dari YouTube untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ternyata nggak dapet nih, malah yang dapetnya dia kena PHK. Nah belajar tidak sampai bagaimana mengerjakan amalan itu sampai ke hati, hanya ingin mendapatkan dunia. Ketika dunia tidak didapat, maka amalan itu dibuang sama dia, sampai akhirnya dia marah sama Allah. Kan saya sudah sholat, kan saya sudah puasa Senin Kamis, saya saya udah nggak diurusin sama bapak saya nggak diurusin sama ibu saya, terus lagi saya dikeluarin dari kerjaan. Jadi nggak ada tuh namanya Tuhan. Nah jadi nggak ada yang namanya Allah, kayak gitu, paham ya? Sampai di sini akhirnya dia keluar dengan dalil bahwa wah dalil-dalilnya tuh nggak ini ya, tadinya nggak ini, yaitu pakai logika. Dia ketemu di Facebook, ternyata ada grup ateis di Indonesia, ada loh grup ateis
Dan ateisme ini luar biasa. Mereka semua di KTP-nya agamanya ada Kristen, Katolik, Islam. Di grup itu semuanya ateis. Pembahasannya semuanya ateis. Luar biasa tuh, saya lihat dari handphonenya dia di grupnya itu apa. Ya. Dan ketika saya ajak ngobrol, debat itu selesai, dia kalah sebenarnya debat dengan saya. Ya, alhamdulillah sedikit lah saya punya ilmu untuk berdebat dengan orang yang ateis. Tapi bukan itu pembicaraan kita ya. Pembicaraan kita hari ini adalah yang utama dari permasalahan yang terjadi sebenarnya apa sih? Depresinya ini terkait dengan kehidupan dia masa lalu hingga saat ini, ya, yang menyebabkan akhirnya dia menjadi seorang yang ateis. Nah, ini luar biasa sekali penyebabnya, emosi-emosi yang masa lalu ketika mengerjakan suatu ibadah. Maka ini berhati-hati ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada yang salah dalam beribadah, tapi sangat disarankan antum punya guru yang ngebimbing antum. Jangan hanya belajar itu lihat YouTube, denger, apalagi ustadz-ustadz yang dipotong-potong ceramahnya. Ustadznya mungkin bagus ya, lalu kerjakan amalan ini nanti ini, ada dalilnya mungkin atau tidak ya. Nah, dikerjakan. Ternyata salah jalan gitu. Artinya yang didapat tidak sesuai yang diinginkan. Nah, ini akhirnya menimbulkan beberapa orang itu dengan kondisi spiritual yang belum kuat, dia jatuh. Maka sangat disarankan ketika ingin melakukan suatu amalan atau punya permasalahan, dibimbing. Ada ustadz, ada orang yang bisa dipercaya dalam memahami akidah Islam, ilmu-ilmu Islam, minta dibimbing. Karena kalau dalam bimbingan ketika menjalankan itu kita lagi down futur ya, lagi jatuh imannya, maka nanti orang tersebut, ustadz tersebut akan memberikan nasihat, akan memberikan pencerahan sebenarnya yang dijalaninya seperti apa. Nah, Bapak Ibu mulai sekarang coba. Atau kalau kita punya anak, punya keluarga atau punya teman, nah perhatikan kalau teman kita mulai belajar menjadi baik, dia ada gurunya nggak? Kalau nggak ada gurunya, berhati-hati, hati-hati sekali ya. Nah, kasus yang kedua ya, kasus yang kedua seorang akhwat ini, kasus yang kedua masalah depresi mengakibatkan dia hypersex, yaitu seksual, nggak bisa menahan hawa nafsu seksualnya, ya akhirnya dia berhubungan bebas, ya berzina di mana-mana. Padahal dikenal di rumah itu orang yang baik, orang yang cerdas, lucu, ceria, ya. Dan ini terjadi ketika pandemik ini di bulan Mei, kalau nggak salah orang tuanya itu cerita setelah Lebaran, kalau nggak salah Mei Juni ya, Lebaran tahun lalu Mei Juni. Nah, ini waktu terapi itu bapaknya main ke rumah saya. Maaf, saya selonjoran dulu. Bapaknya main ke rumah saya itu mau cerita, katanya mau konsultasi, ngundang saya ke rumah. Ustadz, main ke rumah Ustadz, bisa nggak siang ini gitu. Terus saya nanya, iya Pak, masalahnya apa? Boleh cerita dikit? Bapaknya nggak bisa cerita. Masalahnya anak saya Ustadz ada masalah, terus nangis. Saya kaget nih, dari tampilan seorang bapak-bapak yang kelihatan berwibawa, pakai batik, pakai peci hitam, kelihatannya orang yang tangguh gitu ya, maksudnya orang yang waktu ketemu tuh baik-baik aja, tapi ketika ngobrolin anaknya kok nangis. Ini masalahnya besar banget berarti nih. Ya sudah, saya langsung bilang sama beliau, insya Allah pada zuhur ya saya main ke rumah bapak nanti, karena rumahnya deket ya. Itu tahun lalu ya, tahun 2019 nih. Terus pas main ke sana ya, saya pikir mungkin kenakalan remaja biasa ya, anak susah diatur. Wah, itu kenakalan remaja tuh saya ngurusin udah banyak banget tuh, dari yang sederhana sampai yang luar biasa tingkat dewa mungkin ya kalau bahasa anak sekarang. Jadi yang ini yang luar biasa saya pilihkan nih, kasus-kasusnya yang dari depresi. Begitu sampai di sana saya ngobrol nih dengan bapak ibunya. Saya masih bingung tuh awalnya, karena bapak ibunya ini cerita ke saya. Jadi ada anaknya di situ, anak gadisnya itu, kita kumpul ya di ruang tengah itu. Anaknya tuh senyum-senyum aja ya. Saya nggak ngelihat keanehan gitu ya. Ya nggak keanehan. Jadi beliau ini punya anak 2,
satu laki-laki, kumpul semua itu berempat berlima sama kita, lalu ada 2 saudaranya ikut. Nah, 2 saudaranya udah tahu ya permasalahannya, jadi beliau diperbolehkan ikut. Lalu kalau saya sendiri yang nggak tahu ya. Terus pas saya tanya-tanya, suami istri ini cerita nih, bapak ibu ini cerita, tapi saya masih bingung dari ceritanya itu, jujur ya, seperti muter-muter. Ya ini wajar sih ya, karena masalahnya kan berat untuk diucapkan gitu. Muter-muter, suaminya muter-muter, saya masih, apa ini kecanduan TikTok atau kecanduan gadget, kecanduan punya pacar banyak gitu ya, apa ini maksudnya gitu. Saya masih bingung. Terus akhirnya, apakah ini bu? Akhirnya si ibu itu langsungnya bercerita vulgar ke saya. Agak lama tuh setelah saya ngobrol-ngobrol. Saya hanya pikiran saya waktu itu, oh ini pacaran terus kali. Ya udah, saya ajak istighfar, ruqyah aja gitu ya. Ruqyah, sudah selesai saya ruqyah rumah. Begitu ruqyah rumah, ruqyah kamarnya dia nih. Pas ruqyah kamarnya, baru suami istri ini cerita apa adanya semua ke saya, dan saya kaget di situ karena emang kondisi kamarnya juga ini gimana ya, ya nggak baik lah, maksudnya tampilannya tuh kayak tampilan, jadi si anak gadisnya ini pertama itu dia bermain secara online, seks online melalui aplikasi tertentu, saya kurang tahu apa nama aplikasinya ya. Dia online, jadi dia sering belajar. Bapak ibunya percaya sama dia, ketika belajar online itu kamarnya ditutup, dikunci. Nah yang dikunci ini bapak ibunya nggak tahu kalau itu di kamarnya dikunci, tapi taunya anak ini cerdas, nilainya nggak pernah turun ya, nilainya bagus terus. Tapi ternyata di kamar dia melakukan tidak hanya belajar, setelah belajar selesai dia bergaul dengan teman-teman, nambah teman banyak. Kena pergaulan yang salah, yaitu mulai adanya seks online. Saya kurang ngerti sebenarnya seperti apa, tapi dijelaskan akhirnya sama kakaknya tuh. Bapak ibunya kurang kuat untuk menjelaskan, nangis dia, suaminya nangis ya, bapaknya nangis, ibunya nangis. Kakaknya menjelaskan bahwa adik saya ini sudah seks online dengan banyak laki-laki. Diawali dari situ. Jadi seks online itu video call seperti kayak gini ya, Google Meet, tapi aplikasinya bukan Google Meet, itu apa gitu dia nyebutin waktu itu. Tapi dia buka-bukaan baju gitu. Wih, serem banget gitu ya. Makanya dekorasi di kamar itu cukup aneh juga nih. Nah, setelah itu ternyata tidak hanya sampai di situ. Lanjut sampai pertemuan di apartemen lah, di hotel lah, dan itu ke berbagai laki-laki yang tidak dikenal. Jadi malahan